Hai guys, agrivoltaik atau sistem bertani di bawah naungan panel surya ternyata cocok untuk lahan yang minim air. Lantaran naungan dari panel surya tersebut mampu menahan penguapan air dari tanah dan tanaman serta mengurangi tekanan panas dan sinar UV dari terik matahari. Baiklah, yuk kita bahas kombinasi pertanian dan pembangkit energi surya yang menakjubkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar bersama kita bangun channel ini menjadi lebih baik. Pendapat ini disampaikan oleh seorang ilmuwan yang meneliti penerapan teknik agrivoltaik di Kenya dan India. Dua negara ini dinilai sukses menerapkan sistem tersebut. Sistem ini mengacu pada kombinasi pertanian dengan pembangkit energi surya untuk mengoptimalkan produktivitas pertanian. Inovasi pertanian unik di Kenya ini menuai sukses karena tanaman yang ditanam di bawah panel surya menunjukkan beberapa hasil yang menjanjikan. Secara sederhana, sistem ini memanen energi matahari dan juga memberikan keteduhan pada tanaman. Selain itu, energi bersih yang dihasilkan dari pertanian ini juga membantu petani Kenya memangkas biaya. Agrivoltaik bukanlah hal baru. Sistem ini dipelopori oleh Adolf Gosberger dan Armin Zastro pada tahun 1981 dan kemudian prototipenya dikembangkan di Jepang pada tahun 2004. Namun, sistem agrivoltaik pertama di Afrika Timur diluncurkan pada awal 2022 setelah beberapa kali sukses. Penerapan agrivoltaik di Afrika adalah upaya gabungan dari Universitas Sheffield, York, dan Teesside di Inggris, Institut Lingkungan Stockholm, Agroforestry Dunia, Pusat Penelitian Energi dan Konservasi Energi, serta Pusat Studi Teknologi Afrika. Dalam agrivoltaik, panel surya dipasang cukup tinggi agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang di bawahnya, sekaligus melindunginya dari paparan sinar matahari yang berlebihan dan memungkinkan panen air hujan yang lebih banyak. Dia menambahkan, di daerah Kenya yang sesungguhnya tidak cocok untuk hortikultura kini menjadi lahan yang bagus untuk menanam tanaman lain di bawah kondisi lingkungan yang lebih baik yang disediakan oleh panel surya. Beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman telah berhasil menggunakan teknik ini, sementara di India pertanian agrivoltaik skala kecil yang berhasil diterapkan di negara bagian seperti Uttar Pradesh, Gujarat, Rajasthan, dan Maharashtra. Di kota-kota seperti Jodhpur dan Sitapur di mana suhu sering melonjak di musim panas, petani dibantu oleh lembaga penelitian untuk menggunakan agrivoltaik. Ladang panel surya menghasilkan manfaat yang tak terhitung banyaknya dari listrik yang dihasilkan sambil melindungi tanaman dari panas terik matahari. Saat ini dunia sedang menghadapi ancaman perubahan iklim dan ledakan populasi manusia. Diprediksi emisi gas rumah kaca dunia akan meningkat 50% pada tahun 2050 jika tidak melakukan transisi ke energi bersih. Sedangkan populasi dunia juga meningkat 3 miliar jiwa dari 2020 ke tahun 2050. Keprihatinan ganda ini mendorong ilmuwan mencari solusi terbaik dan agrivoltaik menjadi salah satu jawabannya. Lantas apa itu agrivoltaik? Agrivoltaik adalah kependekan dari agrikultur dan fotovoltaik. Fotovoltaik sendiri adalah teknologi pengubahan energi dari sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung. Peralatan fotovoltaik berbentuk kumpulan sel surya yang disusun secara paralel dan disatukan menjadi modul surya. Sehingga agrivoltaik merupakan konsep yang memanfaatkan lahan pertanian atau peternakan untuk menempatkan panel surya sebagai sistem pembangkit energi listrik. Jadi petani bisa bercocok tanam dan peternak bisa mengembalakan ternaknya di bawah panel surya. Bagaimana pengaplikasian agrivoltaik? Indonesia sangat diuntungkan oleh letak geografisnya yang berada di garis khatulistiwa untuk memanfaatkan sinar matahari sebagai pasokan energi. Untuk itu, penggunaan panel surya dapat dijadikan solusi bahkan untuk memberdayakan pertanian dan kesejahteraan petani. Cara kerja panel surya sendiri bergantung dengan efek fotovoltaik. Jadi panel surya akan menyerap sinar matahari yang kemudian akan menampung energi tersebut. Energi yang dihasilkan akan ditampung ke dalam sebuah baterai sehingga sistem dapat tetap berjalan saat hujan maupun malam hari.
Untuk jenis panel surya yang dipasang adalah monokristalin silikon, polikristalin silikon, dan thin film solar cell. Sedangkan untuk pola peletakan panel surya di lahan pertanian bisa memilih salah satu dari 3 pola yang umum digunakan di sistem agrivoltaik, yaitu panel surya ditempatkan di antara baris lahan kosong antar tanaman. Menggunakan struktur bangunan rumah kaca yang bagian atasnya ditambahin panel surya dengan jarak tertentu. Membangun struktur panel surya di atas tanaman juga dengan jarak tertentu. Jarak ini penting dibuat agar sinar matahari dapat sampai pada tanaman. Tantangan dalam agrivoltaik dari segi pemasangan panel surya. Penggunaan solar cell sebenarnya cukup ramai didiskusikan belakangan ini. Dipandang memiliki masa depan cerah, namun masih ada ganjalan yang membuat penggunaannya masih belum luas, yaitu harganya masih terhitung mahal. Pertimbangan lainnya yaitu biaya pemasangan awal solar panel yang tinggi. Meski sekarang harga panel surya terus turun untuk mengejar target EBT, selain itu pemasangan solar panel bisa dikatakan cukup rumit untuk sebagian orang sehingga memerlukan biaya tambahan untuk proses instalasinya. Tantangan dalam agrivoltaik dari segi pertanian. Sistem agrivoltaik memang berkonsep win-win solution, tapi bukan berarti akan optimal bagi semua unsur yang terlibat. Karena sistem ini membuat petani harus bercocok tanam di bawah panel surya, maka pilihan tanaman akan berbeda dengan pertanian biasa. Pertanian agrivoltaik hanya akan terbatas pada jenis tanaman yang justru tumbuh baik di area bayangan atau tempat teduh. Ada beberapa jenis buah dan tanaman rendah seperti padi, jagung, teh, kopi, hingga tomat yang cocok untuk pertanian teduh. Sebuah studi lapangan oleh Graham dan rekannya juga menunjukkan penyerbukan alami yang dilakukan serangga di bawah panel surya adalah lebih sedikit. Begitupun dengan tanamannya yang kemungkinan telat mekar. Kendala dalam dunia pertanian. Penelitian pada tanaman cabai, jalapeno, dan tomat ceri yang diposisikan di bawah susunan panel surya menemukan bahwa sistem agrivoltaik secara signifikan mempengaruhi 3 faktor, yaitu suhu udara, sinar matahari langsung, dan pasokan air atau pengairan. Keteduhan yang diberikan panel fotovoltaik menghasilkan suhu siang hari yang lebih dingin dan suhu malam hari yang lebih hangat daripada pertanian tradisional. Ada juga defisit tekanan uap yang lebih rendah dalam sistem agrivoltaik, yang berarti ada lebih banyak uap air di udara. Greg Barron-Gifford, seorang profesor di Universitas Arizona dan penulis utama makalah di Nature Sustainability, mencatat dari penelitian itu bahwa bayangan panel surya mengurangi penggunaan air tetapi tetap mempertahankan tingkat produksi makanan, sedangkan kelembapan tanah tetap sekitar 15% lebih tinggi. Agrivoltaik juga baik untuk panel surya. Selain manfaat bagi tanaman, para peneliti juga menemukan bahwa sistem agrivoltaik meningkatkan efisiensi produk energi. Budidaya tanaman di bawah panel PV memungkinkan peneliti untuk mengurangi suhu panel. Panel-panel surya yang terlalu panas juga didinginkan oleh tanaman di bawahnya yang memancarkan air melalui proses transpirasi alami mereka layaknya cara kerja kabut. Negara yang berhasil gunakan agrivoltaik. Sejauh ini, negara Asia yang berhasil menggunakan agrivoltaik adalah Jepang, Korea Selatan, India, Malaysia, Vietnam, dan Cina. Masih ada beberapa negara Eropa dan di Amerika yang sudah mengadaptasi sejak lama dan memperlihatkan hasil yang signifikan. Bahkan baru-baru ini Italia berani memasukkan agrivoltaik dalam ambisi mereka mencapai misi revolusi hijau nasional. Mereka hanya butuh 0,32% dari ladang pertanian Italia yang harus ditutupi oleh sistem fotovoltaik untuk mencapai 50% dari tujuan rencana energi nasional. Potensinya di masa depan di Indonesia dan global. Meski gaung agrivoltaik belum populer di Indonesia, namun sebenarnya sudah banyak negara yang melakukan uji coba sejak lama. Mayoritas pengaplikasian agrivoltaik disokong oleh banyak pihak seperti universitas, lembaga non-profit yang berfokus pada clean energi maupun perusahaan energi sehingga bisa berjalan optimal. Ada pula Jerman, Cina, India, dan Belanda yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya model ini dengan skala besar, bisa menyambungkan ke jaringan listrik utama di negara masing-masing. Itulah yang bisa dicontoh oleh Indonesia. Meski Indonesia berlimpah sinar matahari, namun belum ada upaya serius dari pemerintah untuk mengoptimalkan energi yang tidak akan habis ini untuk mengembangkan pertanian. Bila itu dikerjakan secara serius, pertanian yang memanfaatkan teknologi dan energi terbarukan akan mampu menjawab masalah terbatasnya lahan serta jumlah produksi yang dihasilkan.
Hanya dengan memanfaatkan 10-30% dari total luas lahan pertanian yang mencapai 210.000 km persegi, Indonesia sudah bisa memasang 3-9 miliar panel surya. Saat ini kapasitas pembangkit listrik tenaga surya untuk listrik di Indonesia masih kecil, hanya 154 MW. Torehan ini masih kalah dengan Singapura yaitu 377 MW. Optimisme agrivoltaik dapat menyumbang energi bersih dalam skala global diamini oleh perusahaan listrik SolarCity California yang memperkirakan bahwa menutupi kurang dari 1% lahan pertanian dunia dengan panel surya. Lahan pertanian dunia dengan panel surya konvensional dapat menghasilkan semua kebutuhan listrik di dunia saat ini. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang keuntungan menggunakan agrivoltaik. Jika kalian ada saran, bisa komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.